siang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Halo. Sekali lagi salam. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur pada siang hari ini, karena begitu besar pernyataan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kehidupan, buat napas hidup yang masih Kau percayakan bagi kami sampai detik ini Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, tidak kekurangan satu apapun kami Tuhan sampai saat ini. Ini semata-mata oleh kasih dan kemuliaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas Tuhan selain kami memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya bagi kami Tuhan, yang percaya dan siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan siang hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya Yesus Tuhan. Ku terima darimu,
kasih. Sambil kita berdiri di hadapan Tuhan pada siang hari ini, terima kasih. Lagi ku mau bersyukur, ku selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang sanggup menopangku. Selalu bersyukur,
katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Mari dengan segenap hati
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan di Kota Kayu. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan siang hari ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik. Saatnya kami akan memberikan persembahan di Kota Kayu. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang siap memberi pada siang hari ini. Biarlah semangat yang kami rasakan Tuhan bisa kami transferkan untuk orang lain, sehingga orang lain merasakan sukacita yang kami rasakan juga pada saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Engkau berkati persembahan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya Tuhan.
di siang hari ini, setelah tadi kita belajar tentang zona nyaman, siang ini kita akan belajar mengenai manusia rohani kita. Manusia rohani kita yang kokoh. Ya. Kita akan membaca di dalam Daniel pasalnya yang pertama. Kitab Daniel pasalnya yang pertama ayat 8. Kita nanti akan lompat ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 15 kita lompat. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi siang ini kita akan belajar mengenai manusia rohani, manusia roh kita yang kokoh. Ya, di dalam kita ada 3 unsur ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya, tubuh kita berbicara mengenai kita punya kedagingan. Ya, kalau jiwa kita berbicara mengenai kehendak kita. Ya, tetapi semua itu akan digerakkan oleh satu unsur, yakni roh. Ya, waktu Allah menciptakan Adam ya, menciptakan Adam, di situ firman Tuhan katakan dia menghembuskan rohnya, ya, menghembuskan rohnya kepada manusia itu. Baru manusia itu hidup. Jadi kalau kita berbicara mengenai roh, kalau hidup tanpa roh, itu kita mati. Makanya di dalam Yakobus dikatakan bahwa perbuatan saja, iman saja tidak cukup tanpa ada perbuatan. Jadi sebenarnya dua itu saling ya melengkapi. Iman tanpa perbuatan pun tidak ada apa-apanya. Kita beriman tetapi tidak melakukan pun salah, ya. Kita berbuat tanpa kita beriman juga pun salah. Jadi dua-duanya itu memiliki satu kelengkapan. Di sini kita baca tadi di ayatnya yang ke-8 yang dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak, ya, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya. Kalau kita lihat dari kisah ini, dari bacaan ini, salah satu hal yang menarik ya, yang menarik kalau dari bacaan ini kitab Daniel. Daniel ini dia melayani di 3 raja yang berbeda. Baik itu Raja Nebukadnezar ataupun Raja Kores dan juga Raja Darius. Jadi dia melalui 3 raja ini. Dan dari ketiganya dia mendapat posisi yang baik. Tempat yang layak, ya, tempat yang sepatutnya. Kalau kita baca di mana di situ raja memanggil semua orang yang pintar. Dari semua orang terdapatlah ada 4 orang pemuda, ya, yang berbeda daripada yang lain. Jadi raja itu, bayangkan, orang dunia saja ya, orang dunia saja mau membangun istananya supaya istananya itu, kerajaannya itu berdiri kokoh, dia pilih. Dia cari orang-orang yang punya potensi baik, yang punya postur tubuh baik, pengetahuan baik, memiliki hikmat yang baik. Dipilih itu, dicari, didapatilah
keempat orang ini. Bayangkan, raja berketetapan untuk memilih. Mereka mendapatkan kesempatan. Lalu untuk memenuhi itu semua, ya seperti kalau siswa-siswa, kalau calon polisi, calon tentara yang mereka mau menjadi seorang pemimpin, mereka kan harus mengikuti proses pendidikan. Mereka memang pendidikan, tapi mereka diberi makan yang baik, istirahat yang baik, supaya nantinya mereka menjadi seorang yang punya nilai, ya. Jadi di sini dari keempat ini, mereka ini supaya memiliki sesuatu yang berbeda, mereka harus makan makanan yang dimakan raja, yang katakanlah 4 sehat 5 sempurna, seperti itu. Tetapi di sini ayat 8 dikatakan Daniel punya ketetapan, dia punya prinsip. Saya tidak boleh menajiskan diri saya dengan apapun, karena itu komitmen. Ya seperti pun demikian kita. Dalam hidup kita pun harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip supaya katakan kita tidak mudah berpindah. Karena Daniel pun demikian. Ya dikatakan bahwa kalau tidak makan makanan raja, nanti mereka tidak jadi orang yang menurut aturannya raja itu, ya, memiliki kepintaran, pengetahuan, ya, memiliki badan, postur tubuh yang baik. Tetapi apa yang dikatakan? Ujilah, ya kan? Biarkan kami makan sayur. Yang lain terserah mau makan daging, minum anggur, terserah. Tetapi biarkan kami makan sayur. Jadi dia punya satu pegangan, dan dia meyakini itu, bahwa waktu saya makan sayur ini karena saya tidak mau menajiskan diri, menempatkan diri saya ke yang bukan diajarkan atau yang bukan ditetapkan oleh Allah saya. Inilah yang ada di dalam pikiran Daniel. Jadi di situ waktu kita baca yang ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa setelah lewat 10 hari. Ini setelah lewat 10 hari. Jadi penjenang itu, ya, yang bagian untuk menyediakan makan, memberi makan, memberi minum, melihat pertumbuhan orang-orang yang akan mau dipakai raja. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan bahwa perawakan mereka itu lebih baik. Bayangkan, lebih baik, karena mereka berketetapan, roh mereka harus tetap kepada Allah mereka, tidak kepada yang lain. Kalau kita akan baca nanti seterusnya, Daniel memiliki satu integritas dalam hidupnya. Sekalipun dia harus mati, dalam prinsipnya, saya tetap menyembah Allah saya yang hidup. Karena bagi dia hanya satu, Allah yang sudah memilih dia, yang sudah menuntun dia, memberikan dia hikmat, dialah yang akan menyelamatkan. Jadi manusia rohani kita harus kita bangun supaya kokoh. Yang pertama, untuk kita memiliki manusia roh kita yang kokoh, itu kita harus memiliki komitmen yang teguh. Jadi kita waktu punya komitmen itu kita tidak mudah digoncangkan. Seperti kalau kita sudah berumah tangga, waktu kita mengikrarkan janji di hadapan Tuhan, kita berjanji kepada pasangan kita, baik hidup, baik mati, baik susah, baik senang, ya dalam kondisi apapun, saya tetap setia, saya tetap bersama. Itu kan memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Apabila kita melanggar, akibatnya akan kita tanggung. Itulah yang dipegang oleh Daniel. Ya, kisah Daniel ini memang ada hal yang menarik yang kita belajar dari Daniel, ya. Jadi harus memiliki komitmen yang teguh supaya roh kita itu hidup, ya, kokoh, teguh. Kita tidak mudah tergoyah. Walaupun ada badai, walaupun ada angin sekalipun, kita tetap kuat. Karena apa? Roh kita kuat. Kadang-kadang kita berpikir daging ini lemah, ya, tapi tolonglah kuatkan roh saya supaya saya jangan mudah tergoda. Ini kan kita meminta. Kita harus memiliki komitmen, berketetapan seperti Daniel. Dia tidak mau diganggu oleh apapun, walaupun ada di depan matanya. Ini komitmen. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Jadi dia menguduskan dirinya. Oleh karena apa? Oleh karena Allah.
Pula di situ dikatakan ayatnya yang ke-17, dari hasil mereka, apa yang mereka lakukan, yang tadi mereka konsumsi sayur, ternyata perawakan mereka jauh lebih baik daripada yang lain. Ayat 17 dia katakan bahwa kepada keempat orang muda itu Allah memberikan mereka apa? Pengetahuan, memberikan kepandaian, memberikan hikmat daripada semua orang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berempat memiliki kesempatan untuk melayani di kerajaan. Kita bisa membayangkan, waktu kita taat, waktu kita punya komitmen dengan Tuhan, sekalipun mungkin kita melayani itu cuma satu orang, cuma dua orang, tetap setia, karena komitmen kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Saya punya prinsip, yang saya layani itu Tuhan, bukan manusia. Kalau kita bergantung kepada diri sendiri, suatu waktu kita pasti akan kecewa, karena manusia itu akan mengecewakan. Sekalipun dia ada di samping kita, sewaktu-waktu dia akan mengecewakan kita. Tetapi Tuhan sekali-kali janjinya, dia tidak akan pernah mengecewakan. Karena kalau Allah Tuhan berjanji kepada kita, maka dia akan memampukan kita, menolong kita. Sekalipun mungkin keadaan yang kita hadapi itu sulit. Memang ya, kadang-kadang mungkin dikatakan, wah Bapak enak bicara, melakukannya ini. Ya, tadi saya katakan, semuanya bisa, asal hati kita ini kepada siapa dulu. Kalau hati ini tertuju hanya kepada Dia, Yesus, semua bisa kita lakukan. Tetapi tujuannya kalau berbeda, kalau tujuannya itu kepada diri kita atau kepada keinginan, kehendak kita untuk memuaskan saja yang sifatnya sementara, pasti kita akan kecewa. Berapa banyak hamba Tuhan yang kecewa kalau melayani, waktu dia diberi kesempatan, ya tujuannya tidak sampai, dia mulai kecewa dengan Tuhan. Dia mulai berpikir, aduh Tuhan, apakah saya salah? Mungkin saya salah mengambil langkah dalam melayani. Padahal Tuhan sedang mengajarkan agar roh kita itu kuat, supaya waktu kita melangkah itu kita tidak goyah, tidak mudah. Seperti tadi saya katakan, sekalipun ada di depan mata, kita tidak akan goyah, karena yang kita lihat Tuhan, bukan orang lain. Karena kalau kita selalu dengar orang lain, apa kata orang, maka kita pasti akan ada banyak yang kita lakukan. Tetapi kalau apa yang firman katakan, tentunya kita akan menjawab satu saja, iya Tuhan, siap. Itu saja. Satu hal yang kita belajar dari kitab Daniel, bahwa di dalam memiliki satu komitmen, ya itu memang harus ada bayar harga, ya harus ada hal yang dikorbankan. Seperti Daniel, ya harus ada harga yang dia bayar, ya, walaupun dia harus difitnah, dia harus dikatakan bahwa dia melanggar, melawan titah raja. Di satu hal, dia percaya kalau Tuhan yang pimpin, sekalipun harus masuk ke kandang singa, di situ ada Tuhan. Karena itu janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Yang kedua adalah kita harus memiliki sikap hati. Sikap hati ini kan siapa yang tahu? Ya, kalau Pemasmur mengatakan bahwa hati itu menggambarkan muka kita. Siapa diri kita? Kalau hari ini kita marah, berarti hati kita sedang marah. Kalau hari ini kita kecewa, berarti hari ini hati kita sedang kecewa. Karena hati itu adalah jendela, melambangkan apa yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu, kalau sikap hati kita, bayangkan kalau kita menyikapi kondisi mungkin yang kita alami itu berat, ya, kita selalu mengambil yang sisi negatifnya, selalu pesimis, tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Bahkan kadang kita tawar hati kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Sudah sedemikian, tapi kok belum ada
satu tanda-tanda yang Tuhan buat. Ini sama juga dengan murid-murid. Waktu mereka ada di Danau Galilea, ya, waktu Yesus menyuruh mereka pergi duluan, nanti baru dia menyusul. Tiba-tiba Yesus datang. Mereka pikir ada hantu. Padahal Tuhan, jangan takut, ini aku. Lalu Petrus bilang apa kepada Yesus? Tuhan, izinkan aku ke sana. Yesus menjawab, mari. Apa yang terjadi? Dia memang berjalan di atas air. Tetapi waktu dia merasakan ada angin sepoi-sepoi, dan ternyata saya di atas air, tenggelam lagi. Karena apa? Kita masih ragu-ragu, masih bimbang, tidak punya pendirian kokoh. Akhirnya tenggelam kita dalam masalah, dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah memandang ke depan. Padahal di depan sana ada masa depan, ada jawaban. Tetapi selalu kita melihat kiri kanan. Itulah akhirnya dia kenapa? Tenggelam. Makanya Yesus berkata, kamu itu kurang percaya. Hai kamu orang yang bimbang hati. Kenapa kamu tidak percaya? Padahal dia jauh lebih tahu. Yesus jauh lebih tahu. Tuhan jauh lebih tahu hati kita. Sebelum kita melakukan apa-apa, Tuhan sudah tahu. Kadang-kadang kita mungkin mengajarkan anak-anak kita, nah kalau mau minta apa-apa, berdoa ya, minta sama Tuhan. Kita mengajarkan agar roh mereka itu kuat, kokoh, mereka mengerti. Jadi apa yang diberikan itu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Dan kadang-kadang anak-anak dengan polosnya mereka berdoa meminta Tuhan, saya mau mobil baru, saya mau mainan baru, saya mau boneka-boneka baru. Itu polos, tapi itu ungkapan hati yang tulus kepada Tuhan. Kadang-kadang kita harus belajar seperti itu, supaya kita tulus. Jangan ada rupa-rupa di hadapan Tuhan. Karena kalau roh kita mati, kita akan susah untuk kita mencapai tujuan kita. Dan kita pun akan mudah terombang-ambing kalau kita tidak memiliki sikap hati yang lurus. Kita harus punya sikap hati yang baik kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui tindakan-tindakan kita, ya, melalui apa? Melalui hal-hal yang kita alami. Mungkin persoalan di kantor, persoalan rumah tangga, persoalan di tempat kerja, apapun itu, ya, kalau kita menyikapinya dengan baik, maka segala sesuatu dengan baik. Toh kita akan melaluinya juga. Kadang Tuhan itu cuma melihat tinggal satu langkah saja. Hanya kadang-kadang kita masih bimbang, masih ragu. Benarkah Tuhan? Benarkah Tuhan? Apakah ini benar? Apakah ini benar? Tetapi di situ janji Tuhan, kalau sikap hati kita benar, maka kita pasti mencapai. Di dalam pikiran-pikiran kita pun kita harus menyikapi dengan baik. Jangan selalu kita berpikiran yang negatif, yang pesimis, tetapi kita optimis bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktu. Karena itu Tuhan berjanji kepada orang yang bergantung kepada Dia. Ya, yang berikut adalah kita juga untuk memiliki komitmen yang baik, kita harus memiliki komitmen dalam mengambil keputusan. Ini pun penting, ya. Apalagi di dalam kita berorganisasi, di dalam kita berteman, ya, di dalam kita berinteraksi dengan orang. Hati-hati juga dengan perkataan kita, karena perkataan kita kadang-kadang bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi kutuk bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita diajarkan oleh pengamsal bahwa perkataan kita itu harus kita jaga. Karena perkataan itu seperti anak panah. Anak panah di mana-mana, kalau anak panah itu dilepaskan dari busurnya, tidak mungkin orang yang habis panah itu tarik kembali. Dia akan dengan lurus tembus ke sana. Tetapi kalau kita mempersiapkan dengan baik, dengan bijak, maka perkataan kita pasti akan mengandung berkat, akan memberkati orang. Ada banyak dari orang, yang orang lain yang mungkin dalam kesusahan, dalam persoalan, waktu ada satu perkataan yang membangun saja, dia merasa diberkati, seperti dia disiram. Ya, kami pernah punya satu mahasiswa itu, dia ditinggalkan oleh orang tuanya waktu kerusuhan Ambon, ditinggalkan waktu dia masih di dalam perut. Ya, jadi sudah hampir 20 tahunan lah ditinggal. Dia tinggal karena waktu itu dia diburu dengan orang, ya,
karena kepalanya dia berharga katanya, jadi dia lari, dia tidak pulang-pulang. Akhirnya istrinya itu melahirkan sendiri ya dengan kakaknya yang masih kecil, sama-sama perempuan. Waktu dia bertumbuh besar, dia sudah kepahitan, artinya dia melihat bahwa teman-temannya memiliki orang tua, dia tidak. Ya, dia mendapat cerita bahwa orang tuanya lari karena ini tinggalkan dia. Dia kepahitan. Satu kali dia masuk sekolah Alkitab, ya, dia masuk sekolah Alkitab. Di situ dia juga masih belum mau terima. Kita berdoa, kita bilang begini, Bapa di sorga berkati kami. Dia tidak terima. Dia bilang jangan pakai Bapa, karena Bapa bagi saya dalam anggapan saya itu jahat. Karena bapaknya meninggalkan dia. Akhirnya diajarkanlah dia, kalau kamu selalu kepahitan dan selalu menganggap salah orang lain, hidupmu akan begini terus dan kamu akan lebih parah. Karena Yesus mengatakan, lepaskan pengampunan, berkatilah musuh, doakanlah musuh, berkatilah orang yang berbuat jahat kepada engkau. Semakin dia dengar satu kali begini, dia dengar orang tuanya, bapaknya itu datang waktu tahun 2018 atau 2017, datang kunjungi, tapi dia sudah besar. Wah, dia tidak terima. Dia sudah besar, dia datang dengan harapan mau kembali. Yang namanya sebagai seorang istri dia menerima, tapi bagi dia tidak. Tapi dia sudah di sekolah kita, dia sudah mau selesai. Dosennya mengatakan, kamu harus ampuni bapak, karena bapakmu itu tidak salah. Kamu harus ampuni dia. Waktu kamu kepahitan dan kamu tidak melepaskan ke pengampunan, rohmu akan mati selamanya. Dan kau akan hidup seperti ini saja, hidup dengan kepahitan. Akhirnya waktu bapaknya mau pulang, ya karena dia merasa tidak diterima, dia datang ke bapaknya. Tanpa ada yang bicara, dia datang cium kaki bapaknya, dia cium, dia peluk, dia yang minta ampun. Waktu dia minta ampun, ya dia rasakan seperti dia disiram air. Dia melepaskan pengampunan itu, terlepas. Hari ini dia punya masa depan. Anak itu punya masa depan. Karena apa? Dia sudah melepaskan semuanya. Dia tidak mau terikat. Dia tidak mau masa depannya itu digagalkan hanya karena hal-hal seperti ini. Karena Yesus berjanji bahwa kamu tuh punya masa depan yang cerah. Jadi dia belajar. Dia belajar untuk memaafkan, mengasihi orang lain. Bahkan sekalipun orang yang menyakiti dia. Hari ini dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan mamanya, kakaknya pun jadi berkat. Artinya dari hal ini kita berani mengambil keputusan, sekalipun itu pahit, sekalipun itu sakit, kita harus bisa mengambil keputusan supaya kita memiliki kekuatan. Karena di dalam kehidupan kita manusia tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Kita sempurna itu, waktu yang sempurna itu, Yesus yang sempurna itu menyempurnakan kita. Dengan apa? Dengan segala kuasanya. Waktu kita layak, kan kita layak dulu di hadapan Dia, baru Dia bisa menyempurnakan kita. Yang berikut, kita harus memiliki ketetapan yang pasti kepada Tuhan. Jadi seperti halnya Daniel tadi, dia memiliki komitmen bahwa sekalipun dia tidak makan daging atau minum anggur, dia yakin dia tidak akan mati. Bahkan dia yakin dia pasti akan jauh lebih baik, dan itu terbukti. Mereka jauh lebih baik, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Bahkan kan waktu kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan pun akan melihat itu dan memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kalau kita selalu berhitung-hitung dengan Tuhan, maka Tuhan pun pasti akan berhitung-hitung dengan kita. Karena kita tidak memiliki ketetapan di dalam diri kita. Pasal yang kedua, Daniel pasal 2 ayat 17 sampai 20. Di sini dikatakan bahwa kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada ketiga rekannya, Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di
Babel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Daniel ini datang ke teman-temannya, sudah ada satu perintah bahwa siapapun yang tidak bisa menafsirkan mimpi daripada raja, ya, Nebukadnezar, lebih baik semua dikasih mati. Tetapi Daniel meminta agar sampaikanlah kepada raja, ya, nanti aku dan teman-temanku yang akan menyampaikan. Jadi sebelum itu dia menyikapi, dia datang kepada teman-temannya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Makanya di situ dikatakan supaya mereka memohon kasih dari Allah. Kan kita mau melakukan apa saja kan kita harus meminta doa dari Tuhan. Kita harus meminta restu dari Tuhan. Segala sesuatu, pekerjaan kita pun. Makanya kalau kita memiliki hati yang tulus kepada Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan akan lancarkan. Di dalam dalam menjalankan tugasnya, ya, baik itu Daniel, baik itu Hananya, Misael dan Azaria, itu mereka satu saja. Mereka hanya meminta kepada Tuhan. Mereka tidak bergantung kepada yang lain. Walaupun nanti mereka akan difitnah. Oh, dia tidak mau menyembah, berarti melanggar, dia harus dibunuh. Tetapi Allah itu adil. Allah itu tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, seorang yang berketetapan hati adalah seseorang yang memiliki roh yang kuat, roh yang teguh. Manusia roh kita itu harus selalu hidup, harus peka. Kalau kita memiliki roh yang kokoh, yang teguh, kita itu peka, cepat, ya, menghadapi segala apapun. Waktu kita mau mendapat masalah, waktu kita menghadapi kesulitan, kita tidak mudah menyerah. Karena apa? Roh kita kuat. Roh kita kuat. Roh itu yang menguatkan kita, ya. Di dalam kehidupan kita, kalau kita selalu bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetapi kalau kita mengandalkan hidup kita, kemampuan kita, atau kebiasaan kita, kita tidak akan pernah mencapai tujuan. Karena kita bersandar kepada diri sendiri, dan diri sendiri tidak akan membawa kepada masa depan. Ya, mengapa hari-hari ini banyak sekali kita, artinya dari banyak orang, baik orang Kristen ataupun orang di luar Kristen, mereka selalu saja menyalahkan keadaan, menyalahkan orang yang ada di samping, menyalahkan orang yang bertanggung jawab. Contohnya, kenapa kita selalu menyalahkan orang lain? Apakah kita sudah benar? Kita lihat sekarang hari-hari ini, misalnya, ya, dalam masa pandemi seperti begini, seharusnya kita harus bahu-membahu, saling membangun. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tetapi justru di sini kita menunjukkan bahwa saya memiliki kasih Tuhan. Dengan apa? Memberikan diri saya. Ya, untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Karena kan bukan kita sendiri yang mengalami, banyak orang di luar sana yang mengalami kesusahan-kesusahan seperti ini. Ya, oleh sebab itu kita harus memiliki komitmen supaya kita punya ketetapan hati yang kokoh di dalam Tuhan, agar hidup kita itu punya tujuan. Karena Tuhan menciptakan kita memiliki tujuan yang pasti. Yang ketiga, untuk membangun manusia rohani kita supaya kokoh, yang ketiga adalah, ini yang paling penting adalah kita membangun mesbah doa kita. Jadi kita harus konsisten, ya. Ada jam doa pagi, ya, jam doa siang, sore dan malam. Ya, kita masing-masing memiliki cara berbeda-beda, ya. Tetapi kami pakai cara seperti ini. Karena kalau kita tidak membangun mesbah, kita akan susah untuk berjalan bersama Tuhan. Kalau kita melihat mulai dari Adam sampai kepada Musa, sampai kepada Daud, ya, mereka selalu membangun mesbah. Mesbah itu berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi kita harus punya hubungan baik. Waktu kita punya hubungan baik dengan Tuhan, yang pasti dengan sesama kita pasti baik. Itu otomatis. Kenapa demikian? Karena kita konsisten.
Kita membangun hubungan dengan Tuhan baik. Doa kita naikkan. Karena kita membutuhkan itu. Kami mengucap syukur Bapa Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang ajaib atas hidup kami. Pada kesempatan saat siang hari ini kembali Tuhan, kami akan menabur benih kami akan menanam benih kami. Yakin dan percaya Bapa, apa yang kami tanam, apa yang kami tabur, kami akan nikmati ya Tuhan Yesus. Karena itu pada saat siang hari ini kami akan memberi dengan sukacita, kami akan memberi dengan tulus hati semua persembahan kami hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Mari dengan penuh sukacita, haleluya.
Markus Kristianus Tahun yang sudah melayani kita baik ibadah pertama dan ibadah kedua. Anak-anak rohani beliau termasuk Paldi yang ada di belakang ini beberapa minggu ini juga melayani gereja di tempat ini. Pelayanannya apa? Bersih-bersih gereja, dan kami memberikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada mereka, ya, sehingga gereja kita bersih, halamannya bersih, WC-nya bersih. Ini pelayanan yang sungguh luar biasa sekali. Mari kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur, percaya Tuhan melindungi kita, percaya Tuhan memberkati kita, percaya Tuhan menambah-nambahkan apa yang ada pada kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya, mari nyanyi dengan iman, percaya Tuhan memberkati kita, melindungi kita, memperluas apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur Bapa Tuhan kami. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November. Beberapa hari ke depan kami akan memasuki minggu-minggu masa raya Natal. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Secara khusus kami berdoa buat setiap perayaan-perayaan Natal yang akan diadakan di berbagai tempat, termasuk di kota ini ya Tuhan. Kami berdoa, hindarkan kami dari COVID-19 ya Tuhan. Semua umat-Mu, semua jemaat-Mu yang memuji dan membesarkan nama Tuhan, ibadah minggu, perayaan-perayaan Natal, kami berdoa semua sehat, semua terhindar dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami jadi kesaksian, kami jadi berkat bagi Indonesia ya Tuhan, bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen taat dengan prokes, taat dengan aturan-aturan pemerintah. Terima kasih Bapa. Sepanjang bulan Desember ya Tuhan, kami berdoa agar berkat-berkat diturunkan Tuhan spesial untuk semua kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu sepanjang hari ini, baik dalam ibadah pertama sampai ibadah kedua hari ini ya Tuhan Yesus. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan, baik anak-anak Tuhan sejak tadi pagi
ambil bagian dalam pelayanan, membersihkan tempat ini ya Tuhan. Biar berkat Tuhan saja diturunkan atas mereka ya Tuhan. Berkat Tuhan saja diturunkan atas sekolah mereka. Berkat Tuhan saja diturunkan atas pelayanan mereka. Semua rekan-rekan kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, singer, pemain musik, pemimpin pujian, pengedar kantong persembahan, pemimpin kolektan, penerima tamu ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua kami ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dan yang lain. Kami percaya anugerah dan berkat-Mu menyertai kami sekalian. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, tanda kita membuka hati kita untuk siap terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat, sedang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memberikan anugerah berkat limpah-limpah hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, percaya diberkati dan ditolong Tuhan. Mari berkata dengan iman bersama kami, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam bahagia dari kami. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, amin.